dalam hukum Islam, kasus Novel Baswedan yang nyiram matanya Novel Baswedan itu dalam hukum Islam harus disiram, harus dibutakan juga. Ini dalam hukum Islam. Ada orang mengatakan, kejam Islam, yang butakan mata harus balas buta, yang bunuh harus balas bunuh, kejam. Kau ngomong kejam karena tak kena keluarga kau. Coba umpama yang dibunuh itu bapak kau, ya umpama yang dibunuh bapak kau, lalu kau disuruh beri pilihan, kau pembunuh tersangka itu, yang bunuh bapak kau pilih mau dihukum 7 tahun atau dihukum bunuh juga. Kalau kau, insya Allah kau bukan cuma milih hukum bunuh, kau hukum cincang kalau perlu, dicincang halus-halus kalau perlu. Kenapa? Karena tidak kena keluarga kita. Jadi kalau kita ikut hukum Islam, insya Allah negara kita ini akan menjadi negara yang makmur. Contoh lagi ini, contoh. Ya, syariah Islam, hukum Islam adalah solusi yang terbaik. Contoh, orang yang korupsi dalam hukum Islam itu tangannya dipotong. Ya, dalam hukum Islam. Tapi hukum kita yang korupsi itu dihukum tergantung pesanan. Ya, kalau korupsi orangnya pejabat bisa-bisa dihukum tak ada nama. Nah, tapi kalau maling ayam, ya sebelum dihukum dibonyok-bonyokkan loh, udah bonyok gigi rongga, baru dia dipenjara berapa tahun. Sedangkan maling-maling duit rakyat yang miliaran, ya mereka dihukum dimuliakan lagi. Tangan tak ada digembok, dapat fasilitas, ada TV, ada AC, ada cewek juga situ lengkap. Ya dimuliakan, dihormat. Sebenarnya koruptor nih, ya kalau memang ikut hukum Islam, mereka ni dipotong tangannya, disiarkan di media sosial biar orang lihat, biar orang jerak. Korupsi sekali potong tangan kanan, korupsi kedua kali potong kaki kiri, ketiga kali potong tangan kiri, keempat kali potong kaki kanan. Ya masih agak nyuri, udah tak punya tangan, tak punya kaki. Ada ulama bilang diusir dari kampungnya. Bahkan ada ulama bilang dipenggal kepala dia, tak nyuri lagi. Hukum Islam itu sampai sekarang belum berlaku di negara kita. Padahal negara kita itu kan Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jelas. Ketuhanan yang Maha Esa dalam arti yaitu Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya untuk umat Islam wajib sebenarnya melaksanakan hukum Islam atau syariah Islam. Ini untuk umat Islam. Banyak orang sekarang Islam, padahal dia orang Islam, tapi tidak senang kepada hukum Islam, bahkan benci kepada hukum Islam. Makanya ada orang sedikit-sedikit mereka mengatakan ini paham radikal. Dan yang lebih berbahaya lagi, lebih berbahaya dari paham radikal itu paham liberal. Paham liberal, kata orang Pontianak, ya paham liberal ini musuh dalam selimut. Kata orang Pontianak kayak tai anyut. Tai anyut dalam sungai, tak ada suara. Itu paham liberal. Mereka kayak kita, pakai sorban, pakai gamis, pakai songko, rajin beribadah. Bahkan ada yang kiai. Tapi mereka benci Islam, benci pada syariah Islam. Mereka tidak senang ketika ada kita nak melaksanakan hukum Islam. Contoh pakai cadar. Mereka uluk-uluk orang Islam padahal itu. Ada orang rajin diuluk-uluk. Ada orang senang kepada para habaib, khususnya cinta kepada imam kita Habib Rizik bin Syihab itu diolok-olok. Ini radikal kan tidak? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ini udah akhir zaman. Jadi sepantasnya Indonesia untuk menganut hukum Islam. Ustaz, ada orang bilang negara Indonesia kan bukan negara Islam. Ya, kata siapa? Betul-betul lah kau buka kitab tuh. Dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu disebutkan negara Islam itu ada 2. Yang pertama, ada negara yang memakai hukum Islam walaupun penduduknya mayoritas bukan Islam. Mayoritas bukan Islam penduduknya, tapi pakai hukum Islam. Ini disebut negara Islam. Yang kedua, negara yang tidak memakai hukum Islam tetapi mayoritas penduduknya adalah orang Islam, maka ini juga disebut negara Islam. Contohnya negara kita Indonesia. Negara kita kurang lebih 80%, bahkan 85% adalah orang Islam. Walaupun tidak pakai hukum Islam, negara kita disebut negara Islam. Hanya tinggal dibenahi lagi hukumnya. Negara kita kan sekarang tidak pakai hukum Islam. Tak tahu yang dipakai hukum apa. Tapi kalau kita menerapkan hukum Islam, insya Allah negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang subur, makmur, aman, sejahtera, dan sentosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya orang-orang yang tidak menghukumi, tidak memakai hukum Islam, tidak memakai hukum Allah, fa ulaika humudz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim.
termasuk hakim-hakim, termasuk jaksa-jaksa, mereka yang memutus suatu hukum tidak pakai hukum Islam, maka mereka termasuk orang yang zalim, tempatnya di neraka. Contoh, ada orang bunuh, ya, ada orang bunuh orang, itu dalam Islam kan dia harus dibunuh juga. Ini dalam hukum Islam. Andaikan ada orang bunuh orang tapi tidak dihukum Islam, hanya dihukum 7 tahun penjara. Itu kalau tak ada UUD, ujung-ujung duit, atau tak ada pakai KUHP, kasih uang habis perkara. Bisa-bisa kalau orang kaya bukan 7 tahun, bisa-bisa 5 tahun pun, 2 tahun pun, tergantung nego. Jadi gitu. Nah, kalau pakai hukum Islam, andaikan ada hakim jaksa tidak menghukum pakai hukum Islam, siap-siap nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi Muhammad. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hakim jaksa memutuskan suatu hukum tanpa hukum Islam, nanti pasti oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh Allah akan ditanya, hei hakim, hei jaksa, ngapa kau berani pakai hukum, tidak pakai hukum aku? Memangnya kau yang lebih berkuasa di dunia ini, kata Allah. Siap akan dilemparkan ke api neraka. Ada orang mengatakan hukum Islam kejam. Masa orang bunuh dibunuh? Masa orang nyiram mata buta harus dibalas mata? Iya. Kata Allah dalam Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kata Allah. Walakum, bagi kalian, fil qisasi, dalam hukum qisas, hayatun, itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang punya otak, wahai orang yang punya akal, wahai orang yang bisa berpikir, wahai profesor-profesor, kata Allah. Orang yang memakai hukum Islam, orang bunuh dibunuh, sebenarnya itu ada kehidupan. Maksudnya kehidupan bagaimana? Contoh, si A bunuh si B. Di memakai hukum Islam, si A harus dibunuh. Selesai urusan. Keluarga si B akan terima. Artinya, keluarga si B diam, tidak akan balas menyelamatkan keluarga si A nih. Keluarga tersangka tidak akan dibunuh oleh keluarga si B. Tapi andaikan tidak pakai hukum Islam, ya, tidak pakai hukum Islam nih, umpamanya si A bunuh si B, lalu si A dihukum 7 tahun ikut hukum negara, umpamanya dihukum 7 tahun, sedangkan keluarga si B, si korban, pasti tidak terima. Mereka nunggu kapan si A keluar. Si A keluar dari penjara, dibalas kena keluarga si B dibunuh. Keluarga si B masuk penjara, keluarga si A tak terima, dibunuh kan keluarga si B. Terus begitu, tak selesai-selesai. Kenapa? Karena tidak pakai hukum Islam. Ya, contoh, dalam hukum Islam, kasus Novel Baswedan, yang nyiram matanya Novel Baswedan, itu dalam hukum Islam harus disiram, harus dibutakan juga. Ini dalam hukum Islam. Ada orang mengatakan, kejam Islam, yang butakan mata harus balas buta, yang bunuh harus balas bunuh, kejam. Kau ngomong kejam karena tak kena keluarga kau. Coba umpama yang dibunuh itu bapak kau, ya, umpama yang dibunuh bapak kau, lalu kau disuruh beri pilihan, kau pembunuh tersangka itu, yang bunuh bapak kau pilih, mau dihukum 7 tahun atau dihukum bunuh juga. Kalau kau, insya Allah kau bukan cuma milih hukum bunuh, kau hukum cincang kalau perlu, cincang halus-halus kalau perlu. Kenapa? Karena tidak kena keluarga gitu. Jadi kalau kita ikut hukum Islam, insya Allah negara kita ini akan menjadi negara yang makmur. Contoh lagi ini, contoh. Ya, syariah Islam, hukum Islam adalah solusi yang terbaik. Contoh, orang yang korupsi dalam hukum Islam itu tangannya dipotong. Ya, dalam hukum Islam. Tapi hukum kita yang korupsi itu dihukum tergantung pesanan. Ya, kalau korupsi orangnya pejabat bisa-bisa dihukum tak ada nama. Tapi kalau maling ayam, ya sebelum dihukum dibonyok-bonyokkan loh, dah bonyok gigi rongga, baru dia di penjara berapa tahun. Sedangkan maling-maling duit rakyat yang miliaran, ya mereka dihukum dimuliakan lagi. Tangan tak ada digembok, dapat fasilitas, ada TV, ada AC, ada cewek kat situ lengkap. Dia dimuliakan, dihormat. Sebenarnya koruptor nih, ya kalau memang ikut hukum Islam, mereka ni dipotong tangannya, disiarkan di media sosial biar orang lihat, biar orang jerak. Korupsi sekali potong tangan kanan, korupsi kedua kali potong kaki kiri, ketiga kali potong tangan kiri, keempat kali potong kaki kanan. Ya masih agak nyuri, udah tak punya tangan, tak punya kaki. Ada ulama bilang diusir dari kampungnya. Bahkan ada ulama bilang dipenggal kepala, dia tak nyuri lagi. Jadi andaikan negara kita koruptor dihukum dengan hukum Islam, dipotong tangannya, disiarkan di media sosial, insya Allah negara kita tidak akan ada lagi koruptor. Ya, tidak akan ada lagi pembunuh.
Ya, tidak akan lagi ada kriminalitas. Insya Allah aman damai. Ya, ada orang mengatakan itu negara Arab sana tuh, negara Arab sana ngapa sering ribut? Ya, sedangkan mereka pakai hukum Islam. Tak ada, kata siapa? Negara Arab belum tentu pakai hukum Islam. Ya, banyak negara Arab tak ada pakai hukum Islam, hanya sebagian saja yang pakai hukum Islam. Terus kenapa negara Arab yang masih pakai hukum Islam, kenapa masih ada ribut? Karena ada provokator yang mengadu domba ingin merusak Islam. Akhirnya sama-sama Arab ribut, sama-sama Islam ribut. Makanya ayo kita umat Islam di Kalimantan Barat ini bersatu. Enggak, jangan kita katakan ini partai A, ini suku A, ini ormas A. Karena selama dia satu agama dengan kita sama-sama Islam, selama dia sama-sama Tuhannya satu Allah, Rasulnya satu Muhammad, maka dia berada dalam bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia adalah saudara kita. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak sempurna iman kalian hingga kalian mencintai saudara kalian sama Islam melebihi kecintaan kalian kepada diri kalian sendiri. Jadi kalau kita mengatakan ada sama saudara kita, ini sama-sama Islam nih, padahal ini partai ini, ini ormas ini, ini suku ini, kita beda-bedakan, maka belum sempurna iman kita. Ayo sekali lagi kita umat Islam di Kalimantan Barat khususnya ini, mari kita bersatu agar kita umat Islam tidak mudah diadu domba, agar umat Islam